Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Di saat mahasiswa berteriak menolak kebijakan pemerintah, di saat rakyat menuntut keadilan di jalanan, dan di saat aparat bentrok dengan demonstran, Presiden Prabowo justru terbang jauh ke Beijing untuk menghadiri parade militer Cina, sebuah perjalanan diplomatik yang mengundang pertanyaan besar. Apakah ini strategi atau pengabaian terhadap krisis di dalam negeri? Tanggal 2 September 2025, pesawat kepresidenan akhirnya lepas landas dari Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo menuju Beijing untuk menghadiri parade militer terbesar yang digelar Republik Rakyat Tiongkok. Namun jadwal keberangkatan ini bukan tanpa drama. Undangan Presiden Xi Jinping sebenarnya sudah sejak 31 Agustus. Seharusnya Prabowo hadir lebih awal, mengikuti KTT Shanghai Cooperation Organization. Tapi gelombang unjuk rasa besar-besaran di Indonesia memaksanya menunda perjalanan. Selama beberapa hari, Jakarta berubah menjadi pusat ketegangan. Aksi mahasiswa dan buruh menolak kebijakan baru pemerintah berujung ricu. Gas air mata, tembakan peringatan, hingga puluhan penangkapan menjadi pemandangan sehari-hari. Di Makassar, Surabaya, hingga Tanjung Priuk, rakyat marah. Rumah seorang anggota DPR bahkan sempat digeruduk oleh massa. Pertanyaan pun mencuat. Apakah tepat seorang presiden meninggalkan tanah air dalam kondisi sekacau ini? Di balik keberangkatan ini, ada suara resmi dari lingkaran istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya berusaha untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia
kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Tentu saja beliau akan berjumpa dengan para tokoh pemimpin dunia, terutama presidensi. Nah, kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Sesungguhnya undangan Presiden Xi Jinping ditujukan sejak tanggal 31 Agustus. Namun karena adanya dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden memutuskan untuk menunda keberangkatan. Beliau tetap mempertimbangkan kondisi tanah air, dan setelah mendapat laporan bahwa situasi mulai kembali pulih, Presiden akhirnya berangkat untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah Cina. Pernyataan Prasetyo seolah menjelaskan bahwa Prabowo masih peduli dengan situasi di tanah air. Namun faktanya, di lapangan, situasi jauh dari kata pulih. Video-video di media sosial menunjukkan bentrokan masih terjadi. Mahasiswa masih memenuhi jalanan, dan masyarakat masih mempertanyakan keberpihakan pemerintah. Apakah benar situasi sudah pulih? Atau pemerintah hanya menutup matanya dari kenyataan? Sementara itu, di Beijing, suasana berbeda 180 derajat. Presiden Prabowo disambut hangat. Ia duduk di barisan depan bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dan sejumlah tokoh dunia yang kerap dipandang menantang dominasi Barat. Cina memamerkan kekuatan militernya, drone tempur, rudal hipersonik, hingga 10.000 personel yang berbaris. Acara ini bukan sekedar seremoni, melainkan pesan geopolitik bahwa Cina kini menjadi kekuatan militer yang tak bisa diabaikan. Prabowo pun melakukan pertemuan bilateral singkat dengan Xi Jinping. Beberapa kesepakatan kerjasama ditandatangani. Namun di balik semua itu, publik kembali bertanya, seberapa penting parade militer di Beijing dibandingkan jeritan rakyat di tanah air? Apakah Prabowo memilih diplomasi luar negeri untuk citra internasional, sementara api ketidakpuasan di Indonesia dibiarkan terus membara? Tak bisa dipungkiri, Cina adalah mitra strategis Indonesia. Investasi, perdagangan, hingga infrastruktur sangat bergantung pada Beijing. Namun kritik paling tajam bukan pada penting atau tidaknya hubungan dengan Cina, melainkan pada waktu keberangkatan ini. Sejarah mencatat, banyak pemimpin kehilangan legitimasi bukan karena gagal dalam diplomasi, tetapi karena mengabaikan krisis di rumahnya sendiri. Prabowo datang ke parade militer dengan tema mengingat sejarah, mengenang para pahlawan, dan menjaga perdamaian dunia. Namun, ironisnya, di tanah air, rakyatnya sendiri masih berjuang melawan ketidakadilan dan represi. Diplomasi memang penting,
Tapi, apakah diplomasi harus ditebus dengan pengabaian terhadap penderitaan rakyat? Di satu sisi, Prabowo tampil gagah di panggung internasional. Namun, di sisi lain, rakyat Indonesia bertanya-tanya, apakah pemimpin mereka masih benar-benar ada bersama mereka? Bagaimana menurut Anda? Apakah perjalanan ini langkah tepat atau justru kesalahan fatal? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti liputan investigatif kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.